Kalau kita bicara soal perlengkapan perang rohani, biasanya yang kepikiran kan alat-alat bertahan. Ada perisai, ketopong, baju zirah. Tapi hari ini, kita nggak akan fokus ke pertahanan. Kita akan mengasah satu-satunya senjata yang dirancang untuk menyerang. Pedang roh. Nah, ini dia ayat kuncinya dari Efesus 6 ayat 17. Ayat ini secara gamblang memberitahu kita apa itu pedang roh. Jadi ini bukan cuma kiasan puitis ya, ini adalah alat yang nyata dengan kekuatan spesifik yang diberikan untuk kita semua. Oke, kita mulai sesi latihannya. Bayangin deh, prajurit mana yang berani maju perang tanpa benar-benar kenal sama pedangnya. Nah, sama seperti itu, kita juga harus paham betul senjata kita ini, seperti apa bentuknya dan gimana cara kerjanya. Disinilah letak detail yang penting banget. Alkitab ternyata nggak pakai kata rompaya, itu tuh pedang besar yang dipakai buat perang massal. Sebaliknya, kata yang dipilih adalah machaira, belati pribadi yang dipakai untuk pertarungan jarak dekat 1 lawan 1. Artinya apa? Senjata kita ini bukan alat yang besar dan kaku, tapi alat yang presisi dan personal untuk menghadapi musuh secara langsung. Ada satu lagi nih detail penting, yaitu pada kata firman. Alkitab tidak menggunakan logos yang artinya keseluruhan firman yang tertulis, tapi rema. Nah, rema ini adalah firman yang diucapkan secara spesifik untuk situasi tertentu. Jadi pedang kita itu bukan seluruh perpustakaan Alkitab, melainkan satu ayat atau satu kebenaran yang kita pegang erat di saat-saat genting. Setiap pedang yang hebat kan bisa dipakai buat menangkis serangan sekaligus melancarkan serangan balasan. Machaira rohani kita ini persis kayak gitu. Yuk kita lihat dua fungsi utamanya di medan perang. Sebagai alat bertahan, pedang ini menangkis semua kebohongan dan godaan musuh. Lalu sebagai senjata menyerang, kita membawanya maju untuk memberitakan Injil dan meruntuhkan benteng-benteng kegelapan. Bener-bener senjata yang serbaguna banget kan? Oke, paham dasarnya itu penting. Tapi sekarang, kita masuk ke bagian intinya. Gimana caranya menggunakan pedang ini dengan keahlian seorang master? Yuk, kita bahas taktik-taktik lanjutannya. Sumber kita memaparkan 6 manuver pertempuran kunci. Kalau kita bisa kuasai keenamnya, kita bakal jadi prajurit yang tangguh. Mari kita mulai dari yang pertama. Taktik pertama, kenali siasat musuh. Begini, iblis itu adalah ahli tipu daya. Serangannya itu selalu dibangun di atas kebohongan. Nah, firman Tuhan itu ibarat pelita yang menyingkap semua kebohongannya, yang memungkinkan kita untuk melawannya dengan kebenaran yang kokoh. Sekarang kita beralih ke mode ofensif. Pedang roh ini adalah alat untuk mendobrak benteng kegelapan dalam hidup orang lain. Jadi setiap kali kita membagikan Injil, kita itu sebenarnya sedang mengayunkan pedang ini untuk membebaskan mereka yang terbelenggu. Ingat ya, peperangan ini bukan pertarungan sendirian. Kita ini satu pasukan. Salah satu tugas terpenting kita adalah melindungi rekan kita. Jadi, ketika ada saudara atau saudari kita yang mulai goyah, firman yang kita ucapkan bisa menjadi penopang yang mengangkat mereka kembali berdiri. Kutipan ini menunjukkan betapa nyatanya kekuatan taktik ini. Sebuah firman yang diucapkan oleh orang terkasih itu bisa menjadi sauh di tengah badai, bisa mengusir keputusasaan dan memulihkan kekuatan kita. Ini sangat personal dan dampaknya luar biasa kuat. Nah, ini dia contoh penggunaan pedang yang paling utama. Kita lihat langsung teladan kita, Yesus, di padang gurun. Untuk setiap godaan setan, ia membalas dengan rema, satu ayat spesifik. Pola ini bukan hanya untuknya loh, ini adalah catak biru bagi kita untuk melawan setiap kebohongan dengan janji Tuhan. Seorang prajurit nggak akan bisa bertarung dengan perut kosong kan? Taktik 5 ini adalah tentang disiplin pribadi untuk terus memakan firman. Ini bukan cuma soal membaca sekilas ya. Ini tentang merenungkan dan menghafalnya. Inilah yang membangun stamina rohani kita dan menjaga pedang kita tetap tajam. Taktik terakhir ini mungkin yang paling gak terduga. Ibadah kita itu bukan sekedar aktivitas pasif. Saat kita menyanyikan kebenaran dari kitab suci, kita sebenarnya sedang mengumandangkan seruan perang di alam roh. Setiap nada yang memproklamasikan kebenaran Tuhan adalah ayunan pedang yang mengusir kegelapan. Martin Luther memahami hal ini dengan sempurna. Baginya, musik yang syarat dengan kebenaran teologis adalah senjata yang ampuh. Jadi, ibadah yang berakar pada firman bukan hanya tentang perasaan. Ini adalah manuver pertempuran yang strategis. Kita sudah membahas berbagai manuver dan strategi. Lalu, apa kesimpulan dari semua ini? Apa pelajaran utama yang harus kita bawa pulang dari sesi latihan ini?
Pada akhirnya, pesannya sederhana. Keahlian itu tidak datang dalam sekejap. Menggunakan pedang roh bukanlah kursus singkat, melainkan sebuah disiplin seumur hidup. Ini adalah komitmen untuk terus berlatih, mempraktekkannya setiap hari, dan percaya pada kekuatannya yang luar biasa. Dan itu membawa kita pada pertanyaan penutup yang paling penting. Pertanyaan ini bukan untuk saya, tapi untuk Anda. Setelah melihat semua cara menggunakan pedang ini, untuk bertahan melawan kebohongan, untuk menyerang kegelapan, untuk menguatkan sesama, di area mana Tuhan memanggil Anda untuk mengasah keterampilan berpedang Anda?